Terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini di hari Senin. Yang luar biasa. Monday, sekarang I like Monday jadi. Ya, hari Senin ini kita berbahagia. Di sini ada partner saya, Mas Rian sama Mas Dimas, ada Mas Diki juga, Mas Duki. Hari ini kita berkumpul untuk grand launching Ayam Forever Supreme. Nah, Ayam Forever Supreme ini ada kodenya, itu S77. Artinya Ayam Forever ini sudah cabang ke 77. Ya Mas ya, sudah cabang ke 77. Tapi baru pertama kali launching yang konsepnya Supreme ya. Jadi kalau ini dilihat ada Supreme-nya nih. Nah, di Nonbox juga udah ada Supreme-nya. Bedanya apa dengan yang biasa? Jadi mungkin nanti kalau terbentuknya gimana kerjasama saya dengan Mas Rian sebagai owner membentuk Ayam Forever, nanti Mas Rian yang cerita. Nah, saya cerita dulu. Ayam Forever itu kita launching pertama kali waktu itu di Tanjung Duren. Ayam Forever pertama itu 8 Juli 2022, jadi belum genap 1 tahun, 8 bulan baru ya. Jadi 8 bulan yang lalu kita baru pembukaan cabang pertama. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan kita sudah sampai ke cabang 77 hari ini ya. Jadi 77 hari ini itu perjalanan yang luar biasa. Kebetulan Mas Dimas juga ini owner di Surabaya pertama kali, Ayam Forever Surabaya, Ketabak ya, Ketabak. Dan kita sudah buka di Sumatera juga, di Kalimantan kemarin, Samarinda juga kita sudah buka. Jadi sudah tersebar seluruh Indonesia. Sebenarnya kalau untuk titiknya saat ini sudah 110 cabang, sudah 110 yang sudah buka. 110. Dan kenapa kita baru buka yang ini, baru yang ke-77, karena hari ini spesial banget, kita menaik kelaskan. Jadi yang tadinya Ayam Forever itu kelasnya kios atau booth, ini kita naikkan menjadi konsep resto ya, semi resto. Dan ini sudah seperti fast food chain yang lain yang dari internasional ya, mungkin saya nggak sebut namanya lah ya, yang sudah populer lah, pasti semua orang di Indonesia sudah tahu. Nah, ini kita nggak mau kalah, mudah-mudahan kita bisa ada di seluruh dunia juga seperti mereka gitu ya. Amin. Nah, untuk cerita tentang Ayam Forever-nya, awal muasalnya, ide-idenya semua mungkin dari Mas Rian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Mau kasih tahu juga bahwa saya bukan brand ambassador ya. Jadi memang benar-benar ini saya owner, benar-benar kita develop bareng dari nol. Jadi kalau ambassador kan pasti cuma dibayar udah mukanya di mana-mana, terus setelah kontraknya habis selesai. Kalau saya enggak, saya memang benar-benar membangun ini bareng-bareng sama Mas Ivan bersama Infinity Group. Waktu itu memang berawal dari pandemi Mas ya, dari pandemi. Terus waktu itu bertemu sama Mas Ivan dan saya bilang ke Mas Ivan, kalau saya punya mimpi, saya pengen punya bisnis F&B yang ayam goreng. Kenapa? Karena ini flashback. Jadi kenapa di Ciledug? Karena waktu itu memang aku besar di Ciledug bersama Kiki, adik saya. Dari dulu tuh kita bisa dibilang tinggalnya nomaden ya. Kontrak dari kontrakan satu ke kontrakan yang lainnya. Kalau nggak salah waktu itu ya per bulan kita kontrak itu Rp250.000 per bulan. Jadi bisa dibilang makan ayam itu kayak suatu hal yang mewah sekali ya. Jadi mungkin kita kalau makan ayam goreng itu mungkin sebulan sekali ya. Kayak kita sama bokap diajak makan di restoran gitu, itu ya sebulan sekali. Sisanya kita makan tempe sama sayur lagi gitu. Jadi buat saya ayam goreng ini kayak satu hal yang mewah gitu. Terus akhirnya aku bilang ke Mas Ivan, Mas, bisa nggak Mas kita bikin ayam goreng, kita bikin fried chicken yang semua orang bisa makan setiap hari kalau perlu, tanpa harus mikirin harganya berapa. Maksudnya kita bikin harganya terjangkau. Karena kalau misalnya kita makan fried chicken yang nama-nama yang beken internasional, itu kan pasti minimal 50.000 kan. Ya, udah tinggi sekarang. Udah tinggi gitu. Nah, gimana caranya itu tidak terjadi lagi seperti saya waktu dulu Mas.
Jadi orang-orang yang duitnya itu istilahnya lepas juga bisa ngerasain makan ayam goreng yang enak. Akhirnya aku ngobrol sama Mas Ivan, kita cari ini, masih cari referensi ya, cari inspirasi gimana caranya punya fried chicken yang beda dari yang lain-lain. Karena kalau kita lihat yang kalau di pinggir-pinggir jalan pun juga udah banyak tuh merek-merek yang memang fried chicken yang istilahnya sama lah ya, sama gitu. Jadi nggak ada bedanya. Akhirnya kita coba ngobrol, terus akhirnya ketemulah satu konsep ayam goreng ayam merah. Jadi justru yang kita kedepankan ini justru ayam merahnya. Kalau yang originalnya pasti orang akan membandingkan sama yang lain-lain. Dan akhirnya ketemu sampai kita hampir 1 tahun develop, bolak-balik, ini rasanya kurang, ini sampai akhirnya kita pede untuk, nah ini nih baru enak nih. Ya, sedikit tambahan kenapa kita kepikiran ayam merah, karena kalau dari Mas Rian ini kan identik banget sama MU ya. Identik banget sama MU, merahnya itu sebenarnya idenya sederhana sih. Iya, Nah, ayam merah bisa juga, apalagi orang Indonesia suka pedes ya. Betul. Suka pedes, ayam goreng terus dibikin merah pedes, pasti seru tuh. Nah, jadilah jagonya ayam merah sebenarnya kita. Ya, dan memang kebetulan saya juga MU, makanya dibikin serba merah ya. Serba merah. Walaupun habis sekarang 7-0 Mas. 7-0 tetap ya. Dan blessingnya adalah ketika kita buka pertama kali masih di Tanjung Duren. Cabang pertama. Setelah itu ternyata langsung ada 30 cabang selanjutnya, terus lanjut lagi sampai sekarang sudah, yang harusnya sudah buka itu harusnya 110 ya, tapi 110. karena kan kalau mau buka kan harus ada preparation ya, Persiapan tempat dan lain-lain. Jadi sekarang yang sudah buka ini 77. Cuma untuk konsep yang Supreme-nya ini baru pertama kali. Ini yang pertama kali. Ya. Jadi memang ya alhamdulillah, nggak nyangka juga ternyata bisa respon masyarakat juga luar biasa. Dan kalau lihat review dari beberapa orang-orang, bahkan sampai ada food blogger yang mereview tanpa kita kasih, maksudnya tanpa kita hire ya. Mereka benar-benar mereview sendiri, mereka beli sendiri, dan nggak nyangka juga ternyata dikasih rating yang bagus gitu ya. Kita nggak nyangka, dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita bisa menambah lapangan kerja untuk banyak orang ya. Karena itu mimpiku juga, kita pengen punya usaha yang bisa bermanfaat juga dan bisa membuka banyak lapangan kerja, karena kan di zaman sekarang juga banyak sekali orang yang butuh pekerjaan. Ya mungkin perbedaannya sedikit di Supreme ini, kita pastinya menunya kita lebih beragam ya dibanding yang di kios. Dan kita lihat dari kebutuhan dari orang biasanya kalau beli fried chicken tuh sekaligus makannya apa aja sih gitu. Jadi dilengkapi di sini udah pasti ada ice creamnya, udah pasti ada snack-snacknya, terus ada lagi kayak spaghettinya mas, spaghetti. Ya. Jadi ada banyak tambahan lagi yang membuat makannya tuh lebih puas lah kalau di tempat yang Supreme ini. Atau mungkin ini